Oh nggak bisa nah. Hanya boleh Mantep. itu setahun sekali. Ajib dong. Kita kasih solusi. Nah ini banyak yang nggak ngerti nih bedanya nih. Saham sukuk. Ya. Itu apa itu bedanya tuh? Nah bedanya adalah apa? Sebenarnya sama-sama butuh dana kan. Oke. Sama-sama butuh dana tapi produk yang ditawarkan kepada investor itu berbeda. Oke. Nah kalau saham dia melepas ke sebagian kepemilikan dia. Oke. Contoh kasus deh kita mainin nih. Misalnya, contoh lah kita butuh dana misal 1 miliar. 1 miliar gitu ya. Nah, kita setelah kita nilai analisa, wah, ternyata perusahaan gue ini nilai gue perusahaannya tuh 10 miliar nih. Oke. Setelah kita udah valuasi nih, Oke. dengan kita lihat proyeksi kita dan sebagainya 10 miliar. Nah, gue butuh 1 miliar. Otomatis 10 miliar itu kan mencakup 100% kan? Iya. Nah, gue jual 10% kan? Oke. Karena gue butuh 1 miliar. Oke. Gue jual kepemilikan saham gue 10% kepada para investor. Ini simpelnya ngomongnya kayak gitu. Iya. Investor beli. Investor masuk ke dalam perusahaan kan? Oke. Jadi dia juga pemilik si perusahaan Jadi tersebut. dia memiliki juga. Memiliki perusahaan tersebut. Oke. Itu kalau saham. Jadi nanti akadnya apa? Kita langsung ngedetail ngomongin akadnya. Oke. Akadnya cuma satu. Namanya itu musyarakah musahamah. Musyarakah mungkin kita tahu ya. Musyarakah kan kita bersyirkah, bekerja sama. Di mana kita nanti terhadap suatu kegiatan tersebut tergantung dari berapa porsi yang kita store kan. Iya. Lo punya misalnya usahanya itu nilai 1 miliar, gua store 900 juta, 100 jutanya lo, jadi beda-beda persentase berbeda. Beda dong. 90 dan 10% gitu Iya. ya. Nah, itu kan kita bersyirkah ya. Nah, kenapa ada embel-embel musahamah gitu? Musahamah itu tadi lembaran saham tadi. Jadi kita bersyirkah atas dasar saham tadi, berapa besarnya gitu. Nah, konsekuensinya apa namanya musyarakah? Itu tadi untung bareng-bareng, Nah, rugi tergantung dari porsinya modalnya tadi masing-masing kan. Artinya kalau yang naruh 900 juta sekian menanggung kerugiannya. Nah, misalnya misalnya kita let's say yang punya saham tadi yang punya usaha 90%, 10%-nya si pemodal kan. Iya. Misalnya ternyata rugi 100 juta. Oke. Dari 100 juta itu kan tadi porsinya berapa? 90%? Berarti 90 juta ditanggung penerbit, ditanggung si pengusahanya, 10 juta ditanggung si pemodal. Oh. Itu aja simple. Pokoknya semua tergantung dari berapa kerugian atau keuntungan sesuai dengan porsi modal yang di store. Nah, Syariah sekali kan? Syariah sekali itu. Ya, itu saham tuh. Oke. Cuman itu ya kata satu. Udah syirkah musyahamah istilahnya. Ya itu benar-benar banyak guru-guru gue gitu kan. Ketika gue bangun kasih solusi apa segala macam, begitu tuh obrolannya tuh. Betul. Entar kalau yang rugi ntar gimana tuh? Betul. Sesuai dengan nilai persentase sahamnya apa segala macam enggak? Begini-begini mereka juga jagain kan apa segala macam. Nggak boleh ditanggung oleh satu pihak. Nah, itu iya. Boleh. Itu yang baik praktik itu kan. Tapi banyak sekali yang begitu. Itu dia. Jadi sebenarnya itu simpelnya gitu. Jadi pokoknya kalau rugi tergantung dari porsi modal masing-masing kerugiannya. Oke. Keuntungannya pun juga seperti itu. Sukuk gimana? Kalau sukuk berbeda. Sukuk itu tadi kan kita ngomongin kalau butuh usaha dia masuk ke dalam perusahaan ya. Oh iya, in charge ke sana, masuk sebagai pemilik perusahaannya walaupun cuma Rp1 dia masuk, dia punya nih. Gue punya lo punya perusahaan walaupun cuma Rp1. Iya, betul. Kalau sukuk berbeda. Sukuk itu kita bersyirkah di suatu proyek milik perusahaan tersebut. Oke, kita jadi misalnya kasus lagi ya. Kasus solusi misalnya ada proyek misalnya kegiatan ada proyek dari kementerian apa gitu kan ya. Dia butuh misalnya 1 miliar. Dia lepas lah, dia minta nih tolong investor tolong dong biayain gue nih 1 miliar ini nih. Gue butuh duit untuk jalanin proyek ini. Kan gak ada hubungan sama perusahaan ya kan? Iya. Dia punya proyek, dia mau bersyirkah di proyek tersebut. Jadi investor membeli atau bersyirkah di proyek tersebut aja bro. Nah di proyek tersebut dia gak masuk ke dalam perusahaan. Dia gak masuk sama sekali. Masuk sama sekali karena kan yang dia kerjasamakan proyek tersebut, hanya proyeknya aja. Hanya ini ya. Hanya ini. Oh, nah, hanya ininya itu berupa apa? Kalau di tadi kan berupa saham kan. Kita lepas saham kan. Kalau ini enggak, berupa unit-unit lembar unit-unit tadi, lembar sukuk. Istilah unit. Oh. Nah, karena ini bukan di perusahaan, akadnya macam-macam, Bro. Oke, bentar. Controlling dari siapa? Tetap dari yang si pelaksana ya? Betul, pelaksananya tetap. Tetap. Semua itu dari pelaksananya. Jadi investor tuh pasif. Iya itu maksud gue. Dia hanya chip in aja. Oke. Betul. Sebenarnya ada macam-macam tapi rata-rata di situ chip in sebagai investor pasif. Terus unit-unitnya apa aja? Udah unitnya kita beli berupa unit sukuk gitu. Sebenarnya sama istilahnya kan. Bedanya namanya aja. Kalau saham lembar saham, ini lembar sukuk. Apa unit sukuk gitu. Iya. Nah itu sukuk tadi macam-macam bro akadnya. Bukan hanya musyarakah macam-macam. Apa aja tuh? Ada bisa musyarakah, murabah macam-macam deh itu. Oh yang sering kita dengar juga ya. Betul, tergantung dari kegiatan tadi.
Oh ini memang harus jelas ya, clear ya guys. Maksudnya nggak sembarangan lo juga naruh duit, nggak cuma sembarangan lo ada label syariah. Atau mungkin ada terlihat yang guru-guru siapa di belakangnya. Ya kayak gitu-gitu kan, itu kan subjektif. Nah maksudnya sementara hukum syariat ini objektif. Nggak bisa katanya gitu kan, harus jelas dalil. Nah kayak gitu-gitunya tuh. Ya baik lagi tadi yang lo bilang, kita misalnya di posisi kuadran 3 tadi ya, kita syariah bisnis pun iya. Ya harapannya kita bisa grab yang nomor 2 dan nomor 1 tadi kan. Kalau kita jalankan sesuai itu, mereka juga bisa dapat syariah, dapat yang dapat nomor 1, cuan pun dapat. Nah itu yang paling penting. Makanya jangan terlena dan bablas gara-gara berlabel syariah aja sih sebetulnya ya. Nah itu menarik ya, berarti lu udah kuasain itu ya, dalam artian lu untuk ya semua pasti biiznillah ya. Lu jagain dari sisi syariatnya, lu jagain juga dari sisi memang S2 lo, bangkir lo. Bangga gak sih harusnya? Enggak ya? Bangga kok bermanfaat buat umatnya. Iya kan? Nah maksudnya kayak gitu-gitu loh. Nah itu dia maksudnya. Dan sekarang fenomenal syariah juga lagi naik banget. Maksudnya kan sempat yang tadi gue bahas juga adalah mengenai presiden kita gitu kan, pemerintah kita melihat peluang bahwa ekonomi syariah tuh lagi bagus gitu loh. Ini gak sih? Ya, merger loh BSI sekarang namanya. Nih kan kayak gitu-gitu kan. Nah ternyata banyak juga yang pengen ngejar keberkahan apa segala macam. Nah ini penting. Betul. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau mencari investor di balik, kalau tadi ada orang pengen naruh duitnya, kalau sekarang orang lagi pengen dimodalin, lu bisa bantuin nggak kayak mereka begitu? Kalau pertama tergantung nih, apakah ini baru usahanya? Dia baru mencoba nggak? Atau dia udah mungkin 2 tahun, 3 tahun, dia butuh pendanaan untuk ekspansi. Nah, itu beda. Modal siup dong bisa nggak? Bisa aja. Selama dia udah ada pengalaman, bro. Gini ya, kita ini baik lagi, kita kan bukan lembaga nirlaba nih. Iya. Ya kan kita ngasih duit, baliknya kapan serah. Terserah, gitu. bebas. Iya. Kan di belakang ada investor. Kan investor kan yang bakal invest kan. Iya. Nah, jadi minimal kita udah tahu nih bahwa perusahaan ini udah punya pengalaman di bidang tersebut. Nah itu harus pastikan dulu tuh dia udah punya pengalaman nggak di bidang tersebut, minimal kalau di kita 2 tahun. Yang mengkurasi siapa? Lo? Tim kita sendiri. Oh gitu. Dengan pengalaman kita dulu di perbankan lah ya. Jadi ya alhamdulillah ada manfaatnya dari sisi itunya tuh. Karena ini penting sekali ya. Ini kita ngomongin kan ngomongin terkait dengan kelangsungan usahanya kan. Iya betul. Jadi lu yang mengkurasi detail segala macam semua ya. Jadi semuanya. Nggak cuma kacamata lu nggak cuma pengen cuan lumayan lah cuan lah. Enggak ya? Percaya misalnya dari si yang ngajuin dana nih, ini loh nanti usahanya proses bakal sekian. Kalau kita orang perbankan dulu masih ya sih, kita pasti orangnya selalu skeptis. Pasti skeptis kalau kita. Kita nggak bakal gitu. Iya. Mana datanya? Kita minta semua datanya, kita cocokin semua, kita cek semua, kita verifikasi sedetail mungkin. Oke. Iya, beda sih kalau mantan orang bank nih. Biasa orang finance gitu kan, orangnya skeptis gitu. Bisa ngeliat dari laporan keuangan besar, nah itu biasa aja. Makanya orang finance sama orang marketing nggak ketemu. Ya. Ya nggak Nat? Nanya boleh nggak? Nanya, gue mau nanya dong. Ini jadi kayak acara talk show ya. Sini lu kalau mau nanya sini. Ini nggak kedengeran. Oh gitu. Sini. Ya udah gue dari sini aja. Ya udah kencang. Gue pengen nanya di Syafiq ada kenaikan valuasi nggak dari saham tersebut? Jadi kayak misalnya lu mau melakukan trading nih. Trading gimana sih? Boleh apa? Sebenarnya kan gue masih mempertanyakan nih hukum trading kayak gimana juga. Kita beli saham di saat dia murah, mungkin dalam beberapa tahun lagi karena minat orang banyak di situ beli, lama-lama valuasinya naik. Ada nggak tuh ukuran valuasi di Syafiq kayak gitu? Karena kan tadi di bawah bursa modal, pasar modal. Ya berarti kan harusnya ada valuasi ya. Valuasi dari nilai saham yang dinilai oleh Syafiq atau dari mereka menjualnya berapa, dari pengusaha tersebut menjual sahamnya berapa. Itu bisa nggak kalau seandainya gue punya uang, terus gue taruh, karena gue lihat nih bisnis growth-nya bagus ke depannya, peluangnya bagus ke depannya, setelah gue analisa sendiri gitu, udah masuk ke dalam platformnya Syafiq, gue analisa, wah nih bisnis ini ke depan bagus banget nih, gitu kan. Gue mau naruh di sini nih duit gue nih. Nah itu bisa nggak? Gue nggak mengandalkan cuman dari keuntungan imbal balik doang, dari share, tapi dari valuasinya dia juga, sehingga di masa depan kalau seandainya gue mau lepas, valuasinya udah besar juga. Oke. Nambahin juga berarti nggak harus keukur dengan yang hanya perusahaan baru mulai gitu ya? Enggak, maksud bisa juga nggak? Misalnya gini, maksud lo gini, growth dalam arti apa nih Nat? Dalam artian growth dari bisnis itu kan kalau misalnya gue lihat nih, ini growth-nya ke depannya bagus. Sekalipun dia baru perusahaannya. Enggak, dia kan udah terdaftar di Syafiq, pasti udah punya pengalaman dong. Oke. Syafiq kan nggak nerima yang baru nih sekarang nih saat ini. Mungkin walau alam ke depan mau ada angel investor buat startup kan walau alam. Cuman saat ini kan Syafiq ada yang udah berpengalaman, yang udah membuktikan imbal jasa dan lain-lain. Loh iya, gue naruh duit di situ oke. Tapi kalau gue ngeharapinnya cuman dari
dividen mereka doang, itu kurang menurut gue. Ada nggak valuasi yang naik nanti? Jadi dari segi lembar saham gue tuh pun naik juga gitu. Ikutan naik. Iya, fluktuatif. Jadi gini, ini sekaligus. Ini mudah-mudahan teman-teman dengar tadi ya. Ini gitu. Jadi sekaligus sharing sedikit. Kita ngomongin saham ya, detail saham. Jadi saham itu apa sih investor yang diharapkan dari saham ya? Ada 2. Tadi betul. Pertama, berharap dividen. Dividen itu apa sih? Bagi hasil tadi. Nanti tergantung dengan performa perusahaan. Jika ada keuntungan nanti bakal dibagi berupa dividen. Kedua, apa sih yang diharapkan oleh para investor? Tadi capital gain tadi yang disampaikan oleh Renard tadi. Capital gain itu apa sebenarnya? Itulah kenaikan dari nilai yang waktu dibeli pertama kali. Oke. Misalnya let's say kita punya PTA, kita beli lembar sahamnya misalnya dulu nilainya per lembar sahamnya Rp1.000 misalnya. Nah, kita berharap nanti pada saat berapa bulan atau tahun ke depan itu bakal naik tuh. Iya. Misalnya 1.200. Kenaikannya kan besar sekali kan gitu kan. Nah, itu nanti itu baru Rp1.000 baru kita punya 1 lembar saham. Misalnya kita punya sampai 1 juta lembar saham kan. Naik 1.200 kan kerasa banget, Bro. Itu sangat-sangat gede sekali gitu kan. Itu yang diharapkan juga oleh para investor kan. Jelas. Jadi ada 2. Nah, namun di sini bedanya kalau capital gain tadi itu beda dengan di bursa. Jadi kalau di bursa itu kita bisa jual beli saham tadi itu daily trading harian. Hari ini kita milikin, siang kita bisa jual, Bro. Cuma ngandelin ngarepin spread margin tadi, keuntungan tadi per kenaikan tadi. Karena kan yang namanya di bursa kan fluktuatif ya, cepet ya. Di hari yang sama bisa ya? Bisa. Boleh aja kalau di bursa. Ini bukan ngomong syariat ya. Oh iya, makanya kaget gue. Gue pikir sorry. Bukan ngomong syariat nih. Gue mindset gue syariat soal tadi. Jadi kalau itu boleh aja kita daily trading, kita jual langsung beli di hari yang sama. Sedangkan ada juga banyak peraturan di mana itu melanggar si syariatnya kan. Karena kita belum memilikinya sebagainya. Nah, yang beda ya di crowdfunding ini, walaupun kita mengacu ke bursa, tapi kita karena ini mini bursa untuk UKM, jadi OJK itu melarang. Jadi tidak boleh ada namanya daily trading. Nggak bisa Hanya boleh Mantap. Itu setahun sekali. Ajib dong. Jadi setelah kita pendanaan baru boleh dijual, ada pasar eksternal setelah setahun. Itu Masya Allah kan, itu by default tuh OJK juga mantap kan, jadi kayak udah kayak syariah, betul syariah gitu kan. Itu ngilangin goror. Iya banget, ngilangin judi, betul istilahnya lah ya. Jadi neraka apa segala macam. Orang yang invest di suatu saham ini, dia bukan ngarepin keuntungan goror tadi dalam waktu dekat. Dia memang pengen invest di perusahaan ini, berharap nanti ada dividen kan. Jadi pemilikan jangka panjang kan. Itu betul soal syariat kan, bukan ngandelin cuman dalam waktu dekat itu aja kan. Ini ternyata anak pinter ya. Saya mau jawab, ada nggak kenaikan valuasi dan diukurnya dari mana valuasi? Kenaikan valuasi terus cara ngukur ya? Itu ada. Nanti kan tiap bulan kan kita bakal lihat tuh perkembangan perusahaan tersebut kan. Nanti para investor tuh tenang aja. Tiap bulan tuh bakal ada laporan kegiatan bisnis dari yang dana tadi yang kita kasih dananya. Tiap bulan tuh. Nanti usahanya sekian, pemakaian dananya untuk apa aja kelihatan tuh nanti. Laporan keuangannya sekian kelihatan. Nah sekarang gini. Tadi kan udah clear ya mengenai bursa, syariat apa segala macam. Cuma cara tolak ukurnya Syafiq ini, perusahaan lu kan Syafiq ini mengukur bahwa ini adalah tingkat valuasinya sejauh apa. Kalau kita ngomongin misalnya kayak bursa kan semakin banyak kayak minat atau demand sehingga nilai jadi tinggi. Tapi giliran memang demandnya kecil, nilai jadi anjlok. Nah, ada goror di sini nih. Ya kan artinya lo main tos-tosan. Tos-tosan kayak bahasa apa? Kalau gue pasang sekarang, ini kayaknya lagi tinggi nggak ya? Pas tinggi dijual di hari yang sama apa segala macam. Judi jadinya. Nah, maksudnya kalau lu tuh cara mengukurnya gimana bahwa ini adalah nih demandnya lagi tinggi banget apa segala macam gitu. Karena tadi ya, kalau yang tadi kan seperti gue bilang kan bahwa baru bisa diperjualbelikan setelah setahun ya. Itu pun setelah setahun dibuka cuman 21 hari kerja, Bro. Tutup. Setelah itu nggak boleh lagi, nanti 6 bulan lagi buka lagi. Jadi betul-betul dibatasin jual belinya. Betul-betul ini nikmat sih di sini sih. Sebenarnya bagus ya itu ya. Nah, bagaimana cara kita memvaluasinya? Jadi setelah pada saat sebelum pasar sekunder tadi dibuka, nanti Syafiq bakal melakukan valuasi lagi terhadap nilai dari saham yang sebelumnya. Waktu setahun sebelumnya, let's say 1.000 ya. Nanti kita itu dari setahun berjalan ke belakang, kita bakal dengan sistem kita ada istilah itu namanya discounted cash flow tadi. Itu nanti kita bakal lihat tuh terkait dengan track record sebelumnya maupun nanti yang ke depannya itu bakal bagaimana nilainya itu nanti. Didapatkan angka kita ntar diskon. Kita diskon. Karena kenapa ya? Itu kan angka yang proyeksi kan ya. Diskon dengan sesuai dengan peraturan OJK yang dibuat, didapatkan ntar angka. Oke, ini dia kalau kita itu di angka nanti misalnya di angka 1.100 misalnya. Tadi 1.000 kan. Iya, naik dong. Naik nih. Fluktuasi. Tapi tetap nanti dibuka di angka 1.000 dulu. Tapi nanti kita kasih batasan nih, nanti boleh diperjualbelikan di angka berapa gitu aja. Tapi Syafiq ngasih guidance nih di angka 1.100 nih yang sebenarnya
layaknya sebesar itu. Jadi tapi dibuka dari 1.000 dulu. 1.000 tetap di angka awal dulu. Angka tadi kan awal 1.000 kan, seperti itu. Jadi nanti kita bakal ngasih itulah guidance lah kepada si investor. Ini loh di angka ini bisa diperjualbelikan ya, yang layak gitu. Harapannya kenapa jangan sampai investor juga belinya berlebihan kan, terlalu tinggi, ntar malah nggak itu kan ya. Nggak sehat. Nggak sesuai dengan usaha dia sendiri kan. Usahanya cuman let's say di angka berapa, ternyata taunya malah nilainya angka sahamnya sebesar kan, itu nggak sesuai. Itu semua yang diatur ya dari perusahaan lo ya, Syafiq ini ya. Betul. Gimana Nat? Udah kejawab Nat? Belum. Kalau seandainya memang demand itu overwhelm, peminat dari bisnis itu memiliki hope dalam waktu 10 tahun kayaknya bakal bisnisnya bagus banget. Cuma goror lagi dong jatuhnya. Enggak juga dong. Itu kan pakai analisa. Tapi sebatas forecast Lihat aja. nih, oke misalnya contoh. Ini bisnis ini nih berhubungan banget dengan climate change dan sekarang misalnya yang lagi di nama media tentang krisis climate. Current issue. Ini ternyata solusi bagi climate. Itu kan berarti kan minat orang kan tinggi sama tuh bisnis kan. Gitu kan. Nah, kalau dibukanya 21 hari kerja dengan valuasi yang segitu, tapi yang ngantri ini ada banyak, pasti kan ujungnya akan terjadi supply yang sedikit, demand yang tinggi, harga bakal naik kan. Ada nggak ukuran itu nantinya? Nah, itu atau memang cuman memang Syafiq ini hanya memvaluasi berdasarkan dia punya aktiva tetapnya segini, aktiva lancarnya segini, dia memiliki keuntungan segini dan lain-lain dengan segala macam kurasi tersebut, akhirnya dapatlah sebuah angka yang wajar untuk kita perjualbelikan. Gitu maksud gue. Apakah dibebaskan aja gitu seorang pemilik saham tersebut yang udah memiliki saham tersebut mau jual lagi, gue mau jual, tapi gue mau jual di angka sekian, atau Syafiq menjaganya gimana tuh tolak ukur. Iya. Maksudnya kalau mungkin untuk di awal-awal kayak gini gitu, misalnya belum banyak banget yang terlisting di Syafiq, itu mungkin kan gampang gitu. Tapi kalau seandainya new listingnya udah banyak, nanti kan insya Allah kita doakan jadi satu platform yang besar banget kan, itu udah banyak banget. Ada nggak sistem yang memang udah automatically evaluate valuasi perusahaan tersebut? Itu yang mau jawab. Gimana? Denger ya, mungkin teman-teman juga tadi dengerin ya. Jadi memang kalau calon menteri penerangan memang dia saking penasaran dan suka banget dengan hal seperti ini. Gitu kan. Kayak gimana? Jadi kalau hal tersebut betul, karena sebenarnya paling utama tuh kita melihat suatu valuasi itu selain aset itu paling utama ya tadi proyeksi pendapatan kita sebenarnya. Itu paling utama tuh. Kita forecast berapa, nanti kita bakal ini angka sekian kita diskon, itu pasti nggak mungkin angka sebesar itu ya. Kita diskon berdasarkan sesuai tadi mungkin misalnya ternyata dia climate change tadi kan ya, diskonnya mungkin nggak bakal besar karena kita tahu proyeksi bakal ini bisnisnya bakal menarik nih. Yang ngatur diskon berapa itu Syafiqnya, karena Syafiq punya database sendiri kan. Industri ini untuk ke depan sepertinya bakal bagus, jadi diskonnya nggak bakal besar. Let's say pas waktu dengan metode kita tiba-tiba harga 2.000 bro. Gede banget kan, 1.000 2.000. Nah mungkin kan pas kita diskon juga kan dengan berbagai macam inflasi, politik dan semuanya kan. Ternyata kalau industri yang climate change tadi karena bagus ya kita diskon mungkin cuman 40% misalnya. Mungkin kalau bisnis lain yang lagi bermasalah kita diskon 60%. Jadi angkanya lebih kecil gitu kan. Nah kayak gitulah kita bukanya. Namun untuk terkait dengan tadi kan misalnya ternyata yang mau beli banyak gitu kan ya, kita bakal tetap ikutin di bursa. Jadi untuk harian ya bakal ada batasannya pembeliannya. Jadi kalau udah lihat di angka, misalnya angkanya harga lu 1.000, tiba-tiba permintaan banyak sampai di angka 1.200, stop, nggak boleh beli lagi. Auto reject gitu lah. Sama lah kayak di bursa. Udah gitu. Pasti di reject. Iya, karena itu bakal bisa mempengaruhi tadi nilai tadi kan. ARA dan ARB. Jadi kita sama persen gitu kita bentuknya. Itu dan sistem ya. Jadi kita bakal mengacu tetap ke bursa untuk di pasar sekundernya. Jadi kita atur per harinya, tetap kita atur ya batasannya. Nanti hari berikutnya ya kita atur lagi kan. Dari 1.200 jangan sampai melebihi. Beli lagi, kita atur lagi gitu terus aja. Nice. Itu suka. Iya, demen lo ya, nyengir suka gue. Tapi nanti betul kita bakal sesuaikan dengan syariah tadi. Jangan sampai ada daily trading tadi kan. Iya. Akhirnya gorengan isinya gorengan. Betul, gorengan tidak boleh seperti itu. Dan insya Allah kita nggak bakal ada gorengan lah. Betul, kita pantau kan usaha ini seperti apa. Nah ini clear. Jadi gue selama ini jadi tahu gitu. Maksudnya ternyata lo sedemikian jagain begini. Nah itu penting loh buat teman-teman yang calon investor apa segala macam kan. Nah kalau pertanyaannya tadi dibalik, artinya cara mendapatkan investornya. Kalau tadi kan kita naruh duitnya, ya kan di sebuah perusahaan yang memang kita ukur bahwa kira-kira memang nih fluktuasinya sampai semana apa segala macam. Kalau memang butuhin modalnya, nah itu lu gimana cara mengkurasinya? Tadi belum sempat kejawab tuh. Betul. Jadi pendekatannya tadi dua kan, kita harus tahu dulu di Syafiq ini. Pertama tuh ada dua pendekatan dalam artian ada orang pertama kali baru mau usaha,
dia butuh dana kan. Oke. Ada pengalaman, dia mau usaha ini tapi kayak prosesnya bagus nih. Iya. Ada kan kayak gitu. Ada. Nih kita bagi berarti menjadi berapa nih? Dua kira-kira? lah. Dua ya. Nah. Yang pertama orang butuh dana, tapi sementara perusahaannya baru mau mulai. Ya, betul. Iya kan? Betul. Ada dong kayak gitu kan? Ada gitu. Oke. Nah, sorry kita bagi 3 deh ya. 3. Yang kedua, dia udah jalan usahanya, udah lama 2 tahun lebih lah ya. Jalan, dia butuh pengembangan kan. Butuh dana untuk ekspansi atau nanti ada new business dan sebagainya. Yang ketiga lagi itu adalah orang di mana dia itu dulu dia pengalaman. Tapi bukan sebagai pengusaha, pekerja nih. Dia keluar. Tapi dia punya banyak, dia udah hafal, udah tau lah dari A to Z-nya terhadap usaha ini. Tapi dia mau mulai sendiri. Dia keluar, dia bentuk perusahaan baru. Oh ya ada. Ada gitu kan, itu kan. Ada 3 nih. Jadi di Syafiq sendiri yang bisa kita danain untuk nomor 2 dan 3. Oke. Ya walaupun dia yang contoh yang ketiga ekstrim kan. It's good. Iya. Tapi ujungnya apa? Dia punya pengalaman kan bro. Ya kan ya, walaupun dia belum jadi pengusaha, tapi dia punya pengalaman di bidang tersebut. Nah itu kita biayain, tapi memang lebih kita lihat lagi lebih detail ya, karena kan dia belum punya pengalaman pengusaha kan. Ya, cuma minimal dia udah pernah kerja sama orang dan dia ngerti cara strukturnya. Dia punya networkingnya, suppliernya maupun buyersnya pun dia udah tahu semua kan. Nilainya sama nggak sama yang tipe yang nomor 2 tadi? Itu lebih rigid lagi dibanding nomor 2. Nomor 2 kan dia butuh pengembangan aja kan. Tapi saya udah tahu kan, udah nguasain sekali kan. Nah, itu beda. Contoh angka deh. Contoh angka misalnya satu ada yang berapa ratus miliar, ada yang... Ini lebih kepada syarat-syaratnya sih. Lebih kepada sana. Jadi kalau untuk besaran pun memang kita atur, tapi selama itu memang menarik, kita berani di situ. Kalau startup gimana? Sekarang fenomenal startup nih. Fenomenal yang memang benar-benar baru memulai, tapi udah keukur kayaknya nih dirasa-rasa bakal IPO nih. Misal, ya kan, bakal kenceng banget nih. Bakal begini, bakal begitu. Mulai dari ntar kayaknya nih dibidik-bidik nih dari presentasinya, mungkin dari seri A, seri B, seri C, unicorn. Wow, ngeri kan tuh kan. Banyak kayak gitu-gitu kan. Nah, itu gimana? Dari teman-teman Syafiq, apakah memang ini bisa didanai juga atau seperti apa? Nah, Syafiq ini sebenarnya di fase di mana dia persiapan untuk IPO sebenarnya. Oh iya? Atau dia sebelum dia masuk ke fase dibeli atau diinvest oleh venture capital atau private equity kan. Fundraising? Ya, financing itu. Nah, di sini ya kita ajarin dulu nih bagaimana cara pengenalan lah. Ini bakal masuk loh orang-orang asing ke perusahaan tersebut kan. Nah, ini harus kuat nih laporan keuangannya, harus rapi dan sebagainya. Di Syafiq ini fasenya sebenarnya cocok di situ. Dan OJK buat juga seperti itu, pas juga kan. Karena ujungnya apa? Nanti harapan OJK bisa IPO, betul IPO di bursa harapannya gitu kan. Iya. Nah, tapi lalu Syafiq dulu nih, kita rapikan sisi syariatnya, sisi bisnisnya, transparansinya, semuanya itu di situ di fase ini nih. Nah, tapi mungkin memang belum jawab untuk yang baru-baru kan. Kalau baru-baru seperti apa? Itu tadi kalau saran dari gua, karena memang Syafiq sendiri ya kita balik lagi, kita melibatkan investor yang seluruh Indonesia kan bro. Iya dong. Ya dia punya berbagai macam pemikiran kan. Nah, dasarnya apa ya? Tadi bagaimana dasar itu dia punya pengalaman. Itu pasti sepakat investor, ini punya pengalaman, gue berani invest. Nah, bagaimana kalau orang baru nih, dia pengen usaha, let's say masih baru berapa bulan, baru 6 bulan udah usaha tapi bagus nih. Ya mungkin belum bisa di Syafiq. Tapi ya kalau saran gue ya itu tadi pendekatannya secara personal pada para pemodal-pemodal yang kita deket kan, yang kita kenal. Tapi harus sesuai dengan syariah. Itu tadi. Jadi memang untuk awal ini itu memang ya kalau di kami belum bisa nih kebetulan Afwan belum bisa untuk terkait dengan perusahaan baru tadi. Tapi ya kalau tips coba carilah lingkungan terdekat gitu untuk bisa bersinergi di situ. Karena rata-rata orang dari situ dulu kan udah makin kenal, makin tahu karena ada orang lain tapi kita dekat kan, kenal kan. Iya. Jadi bisa ada resiko pun ya mereka masih maklum lah ya. Oke lah, toleransi teman lah. gue sendiri tahu. Nah dari situ aja dulu coba apa lama-lama ntar naik baru dia bisa masuk kepada orang luar gitu, masuk ke dalam. Ngeri. Itu memang prosedur seperti itu ya, step by stepnya. Kecuali tadi dia punya ide ada juga, tapi dia punya ide besar karena dia punya link yang bagus gitu ya. Wah, ditawarkan ke venture capital. Ada aja venture capital mau gitu, ada aja gitu. Ada aja sih. Tapi kelemahannya adalah tadi mereka kadang-kadang melakukan akadnya nggak sesuai syariat. Ya, itu PR. Kan, PR kan situ kan ya. Iya. Sedangkan kita butuhkan yang penting ini dulu penting nih. Kita permodalan sesuai dengan syariat, insya Allah berkah kan. Ujungnya kan berkahan ya bro. Mantap. Tadi sih. Kalau tadi kita udah ngomongin saham, ya jaminan saham apa segala macam. Kalau sukuk nih, kan orang naruh duit kan juga pasti kan sisi kehati-hatian, fitrah manusia lah. Ya kan naruh duit apa segala macam. Nah kalau di sukuk ini sebenarnya ada jaminan nggak ketika dia pengen naruh duit di Syafiq yang sebagai penjembatannya gitu? Oke.
Jadi kan kalau saham tadi kan nggak ada jaminan ya. Karena kenapa dia lepas saham dia kan? Itu udah sebuah jaminan besar tuh kan. Wah, bagian gue lepas nih ke orang nih kan. Iya. Nah kalau suku kan dia nggak ada hubungan dengan saham tadi ya. Nah apa jaminannya kan? Nah, kalau sukuk sendiri itu nanti kita ada jaminan tambahan. Jadi sukuk sendiri kan kita kan membiayai suatu proyek usaha kan. Tapi ya kita tidak pungkiri lah kita butuh namanya trust juga kan. Oh iya harus. Investor kan ya. Nah di Syafik sendiri itu nanti dikenakan juga ada jaminan tambahan. Jadi investor bisa ngerasa lebih aman lah ya. Nah itu berupa apa? Tadi tergantung. Jadi misalnya kalau nanti proyek-proyek yang dikerjakan adalah kita kan proyek itu nanti biasa ada yang bayar ada yang payernya lah ya atau bohirnya lah yang bakal bayar proyek tersebut kan yang dikerjakan oleh para yang butuh dana tadi kan ya. Kalau bohirnya itu besar, terkenal gitu misalnya kayak BUMN, dana dari APBN dan sebagainya itu nanti jaminannya itu fix aset tapi nggak sampai mesti 100%. Tetap ada fix asetnya. Ada fix aset. Tetap ada fix aset wajib. Dia ngasih fix aset juga. Si yang butuh dana tadi tetap ngasih juga, tapi sebesarnya nggak sebesar dengan pendanaan tadi dia. Karena kan proyeknya udah jelas kan, proyek pemerintah misalnya kan. Ya BUMN tadi ya. Dan sebagainya kan. Jadi, nah tapi kalau di luar dari itu dia harus ngasih jaminan fix aset minimal 120%. Oh gitu. Buat keamanan si investor juga. Aman dong. Aman. Tapi balik lagi ya, ini ngomonginnya masalah jika one prestasi ya. Balik lagi investasi itu pasti ada risikonya. Jadi namanya jaminan tadi itu bukan meng-cover risiko. Itu perlu garis bawahi itu. Jaminan bukan meng-cover risiko. Usahanya di luar risiko ya? Jadi bukan menjamin risiko ya. Jadi tiba-tiba qadarullah usahanya slow down atau jatuh gitu. Tapi bukan karena one prestasi. Nggak bisa tuh dieksekusi jaminannya. Apa dong kira-kira yang bisa terklaim? Nah, jadi kalau misalnya rugi udah bareng-bareng sesuai dengan porsi kita masing-masing tadi. Akad tadi kan. Kalau rugi gara-gara bukan one prestasi ya. Tiba-tiba qadarullah ternyata pandemi semua jadi slow pembayaran nggak bisa dilakukan tepat waktu dan sebagainya. Nah itu nggak bisa eksekusi. Kecuali one prestasi. Contoh misalnya tiba-tiba pas dapat pendanaan 1 miliar nih perusahaan dipakai lah macam-macam duitnya. Ya itu. Dipakai buat itu banyak kalau yang kayak gitu-gitu loh. Nah itu dia. Atau nggak pemakaian nggak sesuai gitu dan sebagainya lah. Pokoknya one prestasi kesalahan dari si yang dapat dana tadi. Nah itu boleh dieksekusi jaminannya. Syariat seperti itu kan dia kan seperti itu. Ya kalau bahasa kerennya force major apa segala macam ya. Gimana Nat? Nanya lagi kalau seandainya gue dapat project dari pemerintah misalnya konstruksi gitu. Pemerintah nge-cover dengan SKBDN bisa gitu jadi jaminan. Jadi kalau terkait SKBDN tadi boleh-boleh aja itu sebagai jaminan tambahan ya kan untuk memperkuat trust kan. Iya, SKBDN tadi. SKBDN tadi sebenarnya itu dia nggak ada masalah sebenarnya. Tapi baik lagi kan biasanya kadang-kadang kalau misalnya ada SKBDN itu terkait dengan kepastian pembayaran kan berarti kan ya. Itu nggak masalah sih sebenarnya dari si bohir tersebut kan ya. Nah yang kadang-kadang masalah itu jika nih si yang butuh dana dia karena ngerjain proyek pemerintah diwajibkan kalau mau dapat proyek ini Anda harus buka bank garansi di suatu bank tertentu. Tapi dari pemerintah nih. Ya jadi karena diwajibin tuh. Sedangkan sebenarnya dia nggak butuh itu bisa jalanin perusahaannya kan. Bisa jalin proyeknya, tapi diwajibkan oleh pemerintah untuk buka itu kalau mau dapat proyek tersebut. Ya kayak kita naik pesawat ya. Ya. Ada asuransi kan? Betul. Asuransi jiwa apa segala macam kan? Tapi ya mau nggak mau bukan berarti kita terlibat dalam sebuah asuransi dalam tanda kutip. Betul. Jadi intinya nanti kalau itu soal ada peraturan pemerintah di mana kalau mau kerjakan proyek ini harus buka bank garansi. Nah itu ya mau nggak mau kita, tapi kita nggak terlibat terkait dengan bank garansinya, sisi kitanya nih ya. Tapi itu sebuah kewajiban yang memang harus dilakukan jika memang tadi kan kalau mau ngerjain proyek. Nah kita nggak ada hubungan seperti itu. Nah itu sebenarnya biasa masalah. Tapi kalau terkait dengan SKBDN semua itu nggak ada masalah sih. Itu sebagai jaminan tambahan aja kan sebenarnya kan. Nah itu nggak ada masalah itu. Untuk memperkuat trust aasa gitu sebenarnya. Kuatin aja. Berarti bisa kalau gue punya proyek dan ada covernya dari situ tuh jadi jaminan apa tetap harus ada kolateral lain yang nambahin? Tetap sih. Tetap ada kolateral tetap juga. Ini untuk awal. Iya. Baik lagi, kita kalau misalnya udah jalan bareng-bareng ya. Awal misalnya harus ada minimal fix aset 20%. Misal PTA nih, oke dia ngasih jaminan 20%. Ternyata lancar di kita nih. PTA ini udah sampai setahun ada 4 proyek lancar terus. Kita nggak butuh lagi tuh. Kita udah percaya sama PTA kan? Udah investor udah percaya kan? Udah. PTA ini ada CPN deh, yakin lah. Ya buat apa lagi butuh jaminan tambahan kan udah trust juga ujung-ujungnya kan. Mantap. Tapi kalau untuk awal kan perkenalan nih bro. Jelas. Kita nggak kenal PTA siapa itu ya kita mau nggak mau kita butuh trust itu apa dengan jaminan tambahan tadi kan kalau dia macem-macem kan. Nah kayak gitu aja sebenarnya. Banyak yang kayak gitu ya. Duit tadi bawa kemana apa segala macam ya. Udah ada nanyain PT kasih solusi belum? Katanya nih valuasinya lagi bakal tinggi banget nantinya loh insya Allah lah. Startup bisa juga ya kalau memang jelas ya growth-nya. Apa buat gua bisa doang khusus buat gua.
Nanti kita bisa lihat case by case lah. Iya, iya benar. Kita kasih solusi.